Salam untuk semuanya. Sekarang mari kita membahas tentang penggolongan data. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam statistika. Oleh sebab itu, kita perlu golong-golongkan. Data bisa digolongkan atas beberapa jenis berdasarkan pertama cara memperolehnya, kedua berdasarkan sumbernya, ketiga berdasarkan sifatnya, keempat berdasarkan tingkat pengukurannya. Pertama, berdasarkan cara memperolehnya, ada data primer, ada data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung dari objeknya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, yang dikumpulkan oleh pihak lain. Sebagai contoh, misalnya seorang peneliti mengumpulkan data tentang harga bahan pokok pada suatu bulan tertentu, maka dia langsung mencari data di pasar yang ada di suatu kota tempat meneliti, maka itu disebut dengan data primer karena langsung diperoleh sendiri secara langsung oleh peneliti. Kalau peneliti tersebut mendapatkan data dari pihak lain, misalnya dari koran, dari Badan Pusat Statistik yang sudah diolah oleh badan tersebut atau koran tersebut, maka disebut dengan data sekunder. Selanjutnya, data berdasarkan sumbernya. Ada data intern, ada data ekstern. Data intern itu diperoleh dari dalam lembaga yang mengadakan penelitian. Misalnya, hotel mengadakan penelitian berkaitan dengan kegiatan bisnisnya, misalnya meneliti tentang karyawan, ya, banyak karyawan, kemudian tingkat kehadiran karyawan dan lain sebagainya, itu disebut dengan data intern. Sementara data ekstern adalah data yang diperoleh dari luar lembaga yang mengadakan penelitian. Misalnya hotel mencari data tentang kunjungan wisatawan ke pulau atau kotanya, itu mendapatkan data dari luar lembaga hotel tersebut, maka disebut dengan data ekstern. Selanjutnya, penggolongan data berdasarkan sifatnya. Ada data kuantitatif, yaitu data berupa angka. Sedangkan data kualitatif adalah data berupa bukan angka. Data kuantitatif sendiri, misalnya banyak saudara, tinggi badan, jumlah tabungan, itu hasilnya berupa angka. Sedangkan data kualitatif misalnya warna favorit, hobi, dan lain-lain, itu hasilnya bukan angka. Data kuantitatif sendiri itu bisa dibagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Data diskrit diperoleh dengan menghitung, biasanya dengan menghitung, misalnya banyak saudara,
banyak teman. Jadi itu harus dengan menghitung ya. Sedangkan data kontinu itu biasanya didapat dari dengan cara mengukur. Misalnya tinggi badan, kan harus diukur ya untuk mendapatkan angkanya, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, penggolongan data berdasarkan tingkat pengukurannya, yaitu ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang paling rendah ya tingkat pengukuran data nominal ini hanya mempunyai satu tingkatan saja. Jadi misalnya warna ya, warna itu merah, hasilnya bisa merah, kuning, biru. Jadi merah itu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari kuning. Demikian juga kuning tidak lebih tinggi atau rendah dari biru. Jadi satu tingkatan saja. Hobi, membaca, mancing, sepak bola, itu bisa jawabannya ya kalau ditanya hobi dan lain-lain. Jadi satu tingkatan saja. Berikutnya data ordinal mempunyai tingkatan lebih dari satu. Misalnya kalau responden ditanya persepsi terhadap pelayanan di bank, maka jawabannya bisa sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Nah, di sini sangat baik itu tentu lebih tinggi nilainya dari baik. Baik lebih tinggi dari cukup baik. Dan seterusnya. Kemudian contoh lainnya adalah pendidikan terakhir. Kalau ditanya responden pendidikan terakhir, jawabnya bisa tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, diploma, S1, S2, S3. Di sini tentu S3 lebih tinggi daripada S2, S2 lebih tinggi dari S1, S1 lebih tinggi dari diploma, dan seterusnya. Jadi ada tingkatannya ya. Tingkatannya lebih dari satu disebut dengan data ordinal. Walaupun bukan angka ya, jadi sudah bisa dilihat tingkatannya. Nah, berikutnya data berdasarkan tingkat pengukurannya, lanjutan ini ya, ada data interval. Nah, kalau data interval ini sudah mulai berupa angka ya, tingkatannya berupa angka, tetapi angka itu dibuat intervalnya. Misalnya kalau responden tanya penghasilan orang tua, kita beri pilihan 0,1 sampai dengan 1,0 juta, 1,1 sampai 2,0 juta, 2,1 sampai 5 juta, 5,1 sampai 10 juta misalnya ya. Nah, itu interval. Jadi sudah berupa angka tapi masih berupa interval. Nah, yang terakhir yang paling tinggi tingkatnya adalah data berupa data rasio, memberikan keterangan mengenai nilai absolut, jadi betul-betul nilainya ya dari objek yang diukur. Misalnya tentang berat badan, penghasilan, dan lain-lain. Sebagai contoh, penghasilan A. Jadi langsung angkanya 1,5 juta, penghasilan B langsung angkanya 4,5 juta. Sehingga bisa dihitung rasio atau perbandingan antara A dan B. Nah, itu adalah data rasio. Demikianlah penggolongan data dalam statistika. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Pembahasan lain itu bisa dilihat pada video lain di channel ini. Terima kasih. Salam untuk semuanya.